Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Siapapun dia yang telah berada di jalan ilmu kesufian, mereka sepakat untuk memegang prinsip kesederhanaan dalam pandangan hidupnya. Mereka adalah teladan bagi umat manusia karena perilaku mereka yang mencerminkan kesopanan dan kerendah hatian, dua elemen yang menjadi inti dari perjalanan mereka menuju Tuhannya. Perjalanan spiritual ini dikenal dengan istilah tasawuf dalam bahasa Arab, dan kata ini terdiri dari 4 huruf: ta, so, waw, dan fa, yang mewakili tahapan perjalanan seorang sufi. Setiap huruf ini membawa makna simbolis yang menggambarkan proses transformasi diri yang terus naik ke level peringkat kesadaran hakiki. Dan pada tahap yang pertama adalah taubat. Ini bukan seperti yang kita pahami selama ini, karena ia bukan hanya sekedar permohonan ampun, melainkan langkah awal yang diambil oleh hati dan jiwanya. Taubat mengharuskan seseorang untuk menyadari segala dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Disinilah fase di mana seseorang membersihkan diri dari segala bentuk kesalahan dan penyimpangan, baik itu secara lahir maupun batin. Dengan taubat, seseorang mendekat kepada Tuhannya dengan tekad untuk mencari ridhonya. Pada tahapan yang kedua adalah sofa, kesucian hati. Ketika seseorang berhasil melalui tobatnya, kemudian ia akan terus menuju pada tahap ketenangan batin yang hanya bisa dicapai melalui kesucian hati. Hati yang tenang, hati yang tidak lagi tertarik kepada kesenangan duniawi. Karena dalam dunia sufi, jelas dan tegas mengajarkan bahwa hati harus dibebaskan dari tarikan dunia agar dapat dipenuhi dengan cinta dan ingatan kepada Tuhannya. Karena dalam proses ini, zikir atau mengingat Tuhannya menjadi alat utamanya, yang awalnya dilakukan secara lisan, yang kemudian menjadi bagian batin yang mendalam, di mana seseorang secara terus-menerus mengingat kepada Sang Pencipta dalam keheningan batinnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa zikir dapat membersihkan hati dari segala noda. Dengan hati yang bersih, seseorang dapat mulai melihat refleksi dari segala rahasia alam gaib yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-harinya. Seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman adalah mereka yang gemetar ketika mendengar nama Allah. Ini adalah bentuk cinta dan kekaguman yang mendalam kepada Tuhannya, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disucikan. Tahapan yang ketiga adalah wilayah kewalian. Ini adalah makom atau posisi yang dicapai oleh mereka yang telah benar-benar mencintai dan dapat terus terhubung dengan Allah dalam kefanaannya. Para wali Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak pernah merasa takut ataupun bersedih hati, karena mereka telah mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan pada tingkatan ini, seseorang telah benar-benar menyatu dengan sifat-sifat ilahi. Mereka menjadi cerminan dari Tuhannya dalam tindakannya sehari-hari, seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi, bahwa Tuhan menjadi mata, telinga, tangan, dan kaki bagi hamba-hambanya yang ia cintai. Tahap yang terakhir adalah fana, peniadaan diri. Ini adalah fase di mana seseorang sepenuhnya melepaskan ego dan keakuannya,
sehingga yang tersisa hanya keesaan Tuhan. Fana bukan berarti kehancuran fisik, melainkan penyadaran bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah ilusi, dan yang kekal hanya Tuhannya. Dan pada titik ini, seorang sufi telah menyatu dengan Tuhannya, dan sebuah keinginan duniawi hilang dan tergantikan oleh cinta dan ridho ilahi. Dalam keadaan fana, seseorang menemukan makna sejati dari eksistensinya. Ini adalah penyatuan dengan hakikat Tuhan yang kekal, di mana hanya kebaikan dan kebenaran yang tersisa. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran telah datang dan kebatilan telah musnah. Yang berarti bahwa ketika seseorang menemukan kebenaran ilahi, maka segala bentuk kebatilan dan keakuan dirinya akan jernih. Memang perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan ketabahan, kesabaran, dan juga dedikasi yang luar biasa. Namun mereka yang telah berhasil melewati setiap tahapannya, maka ia akan menemukan kedamaian yang abadi dan penyatuan dengan Tuhan yang maha sempurna. Mereka akan berada di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari para sufi ini? Sebuah proses transformasi yang sangat mendalam, dengan membersihkan hati dari segala noda duniawi, melepaskan ego, dan teruslah berzikir dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Dan pada akhirnya, bukanlah harta ataupun kedudukan yang penting, melainkan sejauh mana kita bisa menyatu dengan Sang Pencipta, mencapai cinta dan ridhonya, dan menemukan kedamaian yang sejati di dalam hati kita. Perjalanan ini masih terbuka untuk siapa saja yang bersedia melangkah. Apakah kamu siap untuk memulainya? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.